Dengan perasaan cemas dan bingung, ia pun terus mencari istri dan anaknya, hingga kemudian ia memasuki kamar mayat di mana istrinya ada di sana sedang memeluk anaknya sambil ketakutan. Oh iya. Halo guys, jumpa lagi dengan Mia. So hari ini kita akan membahas mengenai rumah sakit yang terkenal akan keangkerannya yang ada di Indonesia. Lalu seperti apa cerita-cerita yang beredar mengenai rumah sakit tersebut? Langsung aja kita mulai. Bandung Medical Center. Bandung Medical Center ini merupakan gedung atau bangunan bekas peninggalan Belanda atau bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang terletak di Jalan Haji Wasit 1, Lebak Gede, Kota Bandung. Nah, Bandung Medical Center ini terkenal akan kisah mistis yang sangat-sangat menakutkan yang ada di gedung tersebut. Nah, ternyata gedung BMC ini dulunya dimiliki oleh Rumah Sakit Sartika Asih. Namun pada tahun 1995, Rumah Sakit Sartika Asih dipindahkan ke Regol, Kota Bandung. Dan kemudian pada tahun 2000, gedung Rumah Sakit Sartika Asih ini diteruskan oleh Bandung Medical Center atau BMC. BMC ini pun sempat direnovasi namun terhenti karena pemiliknya meninggal dunia. Lalu tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan dari proyek tersebut. Oleh karena itulah, BMC pun terbengkalai dan mendatangkan kisah-kisah tak sedap mengenai keberadaan makhluk astral yang ada di gedung tersebut. Nah, menurut pengakuan penjaga BMC ini, ia seringkali melihat sosok-sosok makhluk gaib yang ada di gedung ini. Nah, kisah yang sangat terkenal mengenai rumah sakit ini adalah cerita mengenai 5 orang yang menguji nyali mereka di rumah sakit ini. Mereka pun mengaku banyak sekali menemui penampakan yang ada di rumah sakit tersebut selama mereka melakukan uji nyali. Ada sosok 2 suster di lantai 1 dan terdengar suara ketukan jendela dari kamar bayi di lantai 2. Lalu yang paling menyeramkan adalah terlihat penampakan perempuan berambut panjang di lantai 4. Karena melihat penampakan-penampakan yang sangat menyeramkan ini, kelima orang ini pun kapok untuk melakukan uji nyali di rumah sakit tersebut. Nah, selain dari cerita mengenai 5 orang yang melakukan uji nyali ini, ternyata penjaga gedung BMC pun mengakui ada beberapa tempat yang menjadi pusat spiritual yang ada di rumah sakit ini, yaitu di kamar mayat dan kamar bayi di lantai 2. Menurutnya, di ruangan itulah makhluk halus seringkali menampakkan wujudnya. Pengunjung pun yang ingin melakukan uji nyali sangat tidak disarankan untuk masuk ke ruangan tersebut karena seringkali pengunjung yang melakukan uji nyali di tempat tersebut menjadi kerasukan. BMC sendiri memiliki 4 lantai. Lantai 2 dan lantai 3 sangat minim penerangan sehingga jarang sekali dikunjungi. Sedangkan di lantai 4 penerangannya sudah jauh lebih baik dari lantai-lantai sebelumnya. Namun dari cerita yang beredar, justru di lantai 4 lah sering kali terlihat penampakan sosok makhluk manusia tanpa kepala yang sangat menyeramkan. Rumah Sakit Madiwaluyo berdiri pada tahun 1942 di Jalan Dr. Sutomo. Nah, ketika awal berdiri, rumah sakit ini hanya melayani orang-orang yang mendesak minta dioperasi saja. Dokter yang melayani pada saat itu hanya ada 2 orang saja, yaitu Dr. Sinko dan Dr. Karbo. 2 dokter ini adalah dokter berkebangsaan Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, rumah sakit ini sudah dikelola oleh pribumi, yaitu Dr. Tejo dan Dr. Trisula. Nah, cerita yang paling terkenal mengenai keangkeran Rumah Sakit Madiwaluyo ini adalah cerita tentang seorang suami yang mengantarkan istrinya melahirkan di Rumah Sakit Madiwaluyo. Singkat cerita, memang sebelumnya sang istri ini memang sedang hamil 9 bulan dan mengeluh sakit perut. Karena kondisinya malam hari, maka suaminya pun membawa sang istri ke Rumah Sakit Madiwaluyo. Nah, ketika mereka datang, mereka pun disambut oleh seorang suster dan persalinan pun berjalan dengan bantuan seorang dokter dan 4 orang suster. Nah, ketika proses persalinan ini selesai, suaminya pun berniat untuk pulang untuk mengambil baju-baju sang istri. Namun yang anehnya, semua orang yang ada di rumah sakit itu seolah diam saja saat disapa dan hanya melihat dengan tatapan yang sangat
jam. Lalu tanpa berpikir negatif, sang suami pun pulang dan kembali lagi pada pukul 5 subuh. Namun ketika ia sampai di rumah sakit tersebut, sama sekali tidak ada kendaraan yang terparkir di rumah sakit tersebut dengan keadaan yang sangat kosong melompong. Dan ketika memasuki rumah sakit, tak ada satupun dokter, pasien maupun suster yang ada di rumah sakit tersebut. Dengan perasaan cemas dan bingung, ia pun terus mencari istri dan anaknya, hingga kemudian ia memasuki kamar mayat di mana istrinya ada di sana sedang memeluk anaknya sambil ketakutan. Nah, usut punya usut, ternyata rumah sakit ini sudah ditutup sejak lama dan kejadian yang menimpa sepasang suami istri ini adalah kejadian gaib yang sangat. Rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu rumah sakit yang sangat terkenal akan keangkerannya yang ada di Jakarta. Salah satu yang menunjang keangkeran rumah sakit ini adalah bentuk fisik bangunannya yang masih bernuansa ketuaan. Rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1919 ini ternyata memiliki sederetan cerita mistis yang sangat menyeramkan. Salah satu cerita yang sangat terkenal mengenai rumah sakit ini adalah kesaksian dari seorang pria yang sedang merawat ayahnya di rumah sakit ini. Karena ia membutuhkan bantuan suster pada malam hari, ia pun mencari suster di ruang kasih yang berada di depan ujung lorong. Saat itu kondisi lorong sangatlah sepi dan terkesan sangat angker. Lalu kemudian ia pun dikejutkan dengan sosok perempuan berjubah putih seperti suster berlumuran darah. Selain melihat penampakan suster ngesot, pengunjung lain yang pernah mengunjungi rumah sakit ini pun pernah melihat sosok hantu buntu. Pada saat itu awalnya pengunjung ini ingin menjenguk kerabatnya yang dirawat di rumah sakit ini. Kondisi lorong menuju kamar kerabatnya tidak terlalu ramai karena ia merasa ada hal yang aneh. Ia pun mempercepat jalannya. Namun saat hampir tiba di kamar kerabatnya, ia tersandung kemudian melihat sesosok badan dan kepala. Nah, selain itu, ada pula kisah mistis yang dialami oleh seorang penjaga kamar mayat di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Dari kisah yang diungkapkan oleh sang penjaga kamar mayat, pada awal ia bekerja di sana, ia seringkali mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk astral, seperti lampu yang berkedap-kedip, pintu yang tertutup sendiri, serta beberapa barang yang tiba-tiba berterbangan di depan matanya. Hanya itu, ketika ia ingin beristirahat di malam hari, ia selalu diganggu oleh bayangan-bayangan jenazah yang dirawatnya. Oleh karena itulah, ia lebih memilih untuk tidak tidur pada malam hari sampai pagi tiba. Bahkan, ada beberapa kali ia merasakan seperti ada seorang wanita yang ikut tidur di sampingnya. Namun ketika ia menoleh, wanita itu sudah tidak ada lagi. Selain itu, ia juga pernah didatangi oleh seorang jenazah di dalam mimpinya, yang pada saat itu jenazah tersebut mengalami kecelakaan yang sangat parah sehingga ia pun harus menjahit wajah dan anggota tubuh lainnya. Nah, jenazah tersebut datang ke dalam mimpinya dan mengatakan bahwa masih ada darah yang keluar dari jahitan tersebut dan jahitan tersebut tidak menutup semua lukanya. Namun dari pengalaman-pengalaman menyeramkan yang ia alami, ia pun mengatakan bahwa ia senang menjalani pekerjaan tersebut dan ikhlas walaupun banyak sekali tantangan yang ia hadapi selama melakukan pekerjaan ini. Oke guys, jadi itu aja cerita-cerita mengenai kisah-kisah mistis yang ada di rumah sakit. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mempercayai cerita-cerita ini ataukah ada di antara kalian yang pernah mengalami sendiri ketika kalian sedang berada di rumah sakit? Please komen di bawah dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian menyukainya, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.